Kuskupan Denpasar merupakan kuskupan sufragan dari Kuskupan Agung Ende. Wilayahnya meliputi 25.786 km persegi di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, dengan pusatnya di Denpasar. Umat Katolik Kuskupan Denpasar berjumlah sekitar 35.000 orang yang tersebar di 22 paroki. Paroki yang tersebar di Kuskupan Denpasar dibagi ke dalam 3 dekenat, yaitu Dekenat Bali Barat yang terdiri dari 5 paroki, Dekenat Bali Timur yang terdiri dari 11 paroki, serta Dekenat Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 7 paroki. Kuskupan Denpasar yang dipimpin oleh Monsinyur Sylvester Sun tentu terdapat berbagai pemangku kepentingan yang berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan gereja dan keuskupan. Di tengah keberagaman ini, tentu terdapat OMK atau Orang Muda Katolik yang merupakan pilar penerus dan masa depan gereja, serta harapan iman Katolik di masa mendatang yang terus harus dibimbing, dikembangkan, dan diasah agar siap untuk menghadapi tantangan. Per tahun 2003 di Kuskupan Denpasar, belum terdapat data konkret yang menunjukkan berapa banyak jumlah OMK yang ada, karena setiap paroki bervariatif dan jumlahnya selalu berubah tiap tahun bahkan tiap bulan. Namun, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh tim kerja Komisi Kepemudaan Kuskupan Denpasar pada tahun 2018, terdapat lebih dari 5.000 OMK yang tersebar di Dekenat Bali sampai NTB, yang tentunya jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. OMK adalah kaum muda Katolik yang belum menikah, yang berusia mulai dari 13 sampai 35 tahun. Pada bulan November tahun 2020, tim kerja Kuskupan Denpasar secara langsung berkesempatan melihat secara detail dan mengenal lebih jauh teman-teman yang berada di daerah Donggo, NTB. Orang muda Katolik identik dengan berbagai ide dan gagasan kreatif yang dituangkan dalam bentuk kegiatan dengan tujuan memperkuat iman dan memperdalam hubungan dengan Tuhan. Untuk menunjang dan memfasilitasi hal tersebut, terdapat banyak kegiatan baik yang bersifat rohani maupun non-rohani. Seperti contohnya di tingkat paroki, kegiatan OMK dapat berupa tugas KOR atau kegiatan pengkajian mengenai Alkitab. Lalu di tingkat keuskupan, terdapat kegiatan JOMK atau Jumpa Orang Muda Katolik se-Keuskupan Denpasar yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian di tingkat nasional ada Indonesian Youth Day atau IYD yang kembali dilaksanakan di tahun ini setelah vakum akibat pandemi COVID-19. Kemudian di tingkat Asia, yaitu ASEAN Youth Day atau AYD, terakhir dilaksanakan di tahun 2018 dengan Indonesia yang menjadi tuan rumahnya dan Kuskupan Denpasar ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah live-in. Indonesian Youth Day merupakan pertemuan akbar orang muda Katolik se-Indonesia dengan arah pertemuan adalah katekese yang kreatif, ibadah yang penuh iman, serta kegiatan yang memberi pencerahan bagi OMK se-Indonesia. IYD 2023 dilaksanakan di Kuskupan Agung Palembang selama 5 hari. Rangkaian IYD 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, seluruh rangkaian dilaksanakan di Kuskupan tuan rumah. Namun di tahun ini sedikit berbeda, yaitu adanya kegiatan sebelum IYD 2023 di Kuskupan masing-masing atau bisa disebut dengan pra-IYD. Pra-IYD 2023 Kuskupan Denpasar diawali dengan pertemuan perdana seluruh peserta di kantor pusat Kuskupan Denpasar. Berdinamika dan pembekalan merupakan kegiatan pembuka bagi para peserta. Ciri khas dari kegiatan Indonesian Youth Day adalah adanya live-in yang bertujuan untuk memenuhi kemampuan bela rasa dan terampil menjalin persahabatan dengan siapa saja dalam situasi majemuk. Dan kita diajak berbaur dan mengerti kondisi di setiap tempat yang dituju.
Lokasi Live-In Pra-IED Kuskupan Denpasar, ada 4 paroki yang ditunjuk menjadi tuan rumah dengan latar belakang yang unik, yaitu Paroki MBSD atau Maria Bunda Segala Bangsa, yang letak gerejanya berada di keberagaman agama. Lalu, Paroki Santo Petrus Denpasar, dengan dinamika sosialnya di tengah kota. Paroki Santa Teresia Tanget, dengan alkulturasi budaya Bali. Dan Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan, dengan keanekaragaman budaya Bali dan etnis lain. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara Day One. Teman-teman Live-In sudah berangkat ke paroki masing-masing dan selamat berproses. Semoga semua senang, bersukacita dan mendapatkan ilham yang dari Tuhan ya. Jadi see you guys Kadeps di tanggal 23 April 2023 di acara Joyful Day dan Misa OMK. Saya sebagai ketua paroki mempunyai kesan yang sangat positif ya, karena kegiatan ini bertepatan dengan gereja Kuskupan Denpasar yang sedang akan menyelenggarakan sinode kelima Kuskupan Denpasar yang temanya adalah persatuan, partisipasi dan misi. Nah, OMK yang ada di Kuskupan ini diajak untuk melibatkan dan mewarnai wajah gereja paroki Kuskupan Denpasar ini dengan wajah OMK dengan menunjukkan keterlibatan OMK yang ada di paroki dan Kuskupan secara umum. Maka tema bangkit bersaksilah bagi kaum muda ini menjadi tema yang sangat aktual dan juga menambah kaum muda di paroki untuk semakin berani memberikan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan konkret dalam kehidupan gereja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ilus Susun dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, Paroki Santa Maria Immaculata Tabanan. Sangat terkesan ya, ini pertama kali saya mengalami ada anak OMK yang hidup di rumahnya saya. Juga bersyukur karena banyak pengalaman, saling berbagi pengalaman di sini. Pesannya ya, semoga ke depan OMK semakin lebih maju lagi dan semakin aktif dalam setiap kegiatan dan tentunya semakin sukses. We are the reverie, we are the dreamers. We dance through the night in our bones we can feel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Amelia, saya dari Paroki Gunung Kudus juga. Baik, perkenalkan saya Francisca Sonia Putri, asal Paroki Gunung Kudus juga. Yang pertama, ketika sampai Paroki MBSD, kami sekali langsung disambut ramah oleh saudara-saudara di sini, dan kemudian kami mendengarkan sambutan dari rumah paroki BBU, dan kemudian kami diberikan bagaimana alur kegiatan untuk Live-In 3 hari ke depan. Dari situ saja saya sudah melihat bahwa
sehingga kami bisa mengikutinya dengan lebih baik. Dan kemudian di hari kedua itu pada pagi hari ternyata kami peserta LIFIN diajak ke pantai teman-teman. Saya tidak awalnya ketika diutus ke panti MBSD saya tidak mengenal harapan besar akan menjalani kehidupan di LIFIN yang seperti apa, tapi ternyata kami diajak ke pantai dan di sana kami bermain games dan segala macamnya, dan kemudian itu semua pengalaman yang luar biasa. Namun ternyata di sini dari pihak orang-orangnya, dari pihak keluarga LIFIN pun sangat hangat sekali menyambut kami. Hadirat kami itu dari hari pertama kami begitu tiba langsung disambut oleh pasar paroki, kemudian disambut oleh BPU, kemudian juga dengan teman-teman OMK yang langsung siap untuk mengajak berkenalan. Mungkin itu pesan yang paling bisa dikatakan untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dirancang pun oleh pihak OMK benar-benar membuat fun. Jadi bukannya LIFIN ini kita merasa seperti diasingkan ataupun bagaimana, namun lebih rasa nyaman. Kemudian jadi hari itu kayak nggak terasa cepat berlalu. Mereka berpikir MK hanya tukang parkir, jaga dari awal hingga bisa berakhir. Lebih dari itu MK bagian dari pertumbuhan iman, melayani di gereja kami berdiri paling depan. Mulai dari kapan persiapan dan ngabisin berapa lama persiapannya? Sebenarnya persiapan dari MK kita cukup mendadak, mulai dari hari Minggu kemarin. Kita anak muda, kita bersaudara, kita Tumbuh hangat, bersihkan kandang babi, saya foto nanti ya. Bisa diceritain sedikit nggak suka duka apa yang dirasain selama persiapan? Sebenarnya nggak ada sih, karena mendadak, jadi kayak kita ya udah biasa ngelakuin situasi seperti ini, dan juga dari DPP Paroki untungnya membantu pelancaran kegiatan ini. Kegiatan ini berlangsung 3 hari dengan persiapan yang dibilang cukup singkat. Dari kegiatan ini, terbukti bahwa OMK sebagai generasi yang selalu siap dengan tantangan, bahkan banyak kegiatan yang diselesaikan hanya dengan SKS atau sistem kebut semalam. Kegiatan LIFIN menjawab keresahan kita untuk tahu dan mengerti kondisi di luar paroki kita masing-masing. Kita sebagai orang muda pernah takut untuk melakukan kegiatan tanpa adanya dukungan dari lingkungan gereja. Namun, dengan ini kita tahu bahwa semua kegiatan positif yang menunjang pertumbuhan generasi OMK akan selalu didukung. belajar dengan iman dan Alkitab buat kita semakin sadar bahwa cita-cita itu harus bisa Terima kasih saya ucapkan kepada Uskup Pasar yang telah sedemikian rupa secara maksimal. Saya percaya ini telah dilakukan secara maksimal untuk kami terus ini Uskup Pasar periode 2023. Kami cukup puas sejauh ini menjalani meeting kami difasilitasi dengan fasilitas yang sangat layak, dan juga semoga kedepannya Uskup Pasar selalu bisa menciptakan program kerja inovasi yang bisa memfasilitasi orang muda Katolik di Uskup Pasar untuk terus bisa beriman pada Tuhan Yesus dan bisa selalu menjadi orang muda Katolik yang bisa menjadi pengaruh positif bagi orang sekitar. Untuk rekan-rekan OMK ke depan di tempat ini, dan teruslah bersemangat bahwa kami membutuhkan Anda, rekan-rekan muda, karena gereja tidak mungkin bisa eksis tanpa adanya kalian. Ya, gereja tidak mungkin bisa dikenal tanpa ada wajah dari kami dan OMK.